Kalian ada les sampai jam berapa? Pada saat tadi target kita adalah memindahkan dari kursi roda ke tempat tidur. Tapi sekarang saya akan jelaskan dulu bagaimana dari tempat tidur ke kursi roda. Ya, tekniknya agak berbeda. Gunakan alat bantu yang ada seoptimal mungkin. Kalau nggak ada, kalian optimalkan tempat tidurnya. Bisa dinaik dan diturunkan. Jadi turunkan seoptimal dia menginjak tanah. Tapi kalau pasiennya kecil, maksudnya sudah dioptimalkan turun tapi kakinya juga tidak bisa menginjak tanah, it's okay. Berarti pasiennya kan ringan seharusnya kan, karena dia kecil. Ya nggak mungkin pasiennya gede itu kakinya nggak nyampe, itu jarang terjadi. Keanehan seperti itu jarang. Sekarang ketika kalian akan memindahkan, awalannya sama. Perkenalan, menyampaikan apa tujuannya dan seterusnya itu sama. Sampai pada teknik kita akan memindahkan. Biasanya kalau pasien masih bisa menggunakan kursi roda, satu perawat itu cukup. Jadi ketika kalian datang menggunakan kursi roda, ini kan posisi kursinya dari sana, dari luar datang. Dan kalau dia di ruangan yang paling sempit, misalnya ruangan kelas 3, dia bersama dengan pasien lainnya. Di sini pasti ada meja pasien biasanya. Itu akan mentok sampai di sana, sisakan paling tidak kalau kalian berdiri, kalau kalian gitukan tangan cukup segini. Ini adalah area untuk kalian akan menurunkan dan menaruh dia di kursi roda. Jadi jangan terlalu mepet dengan meja juga. Kemudian pada saat sudah akan memposisikan, saat kalian sudah menaruh di sini, kalian pindah ke depan kursi roda seperti ini. Sudah menyampaikan instruksi ke pasien, kemudian letakkan alat bantu. Ya, kalau memang butuh 2, kalau anak-anak boleh. Kalau dia kebetulan dewasa, butuhnya ini aja cukup kan? Itu caranya pakai, ya? Nih. Ibu, siapa tadi namanya? Parmita. Saya akan ajak ibu ke ronsen dengan menggunakan kursi roda. Kira-kira bisa ibu? Ada keluhan? Perlahan-lahan kita akan pindah. Ibu akan saya dudukkan dulu, kemudian saya turunkan kakinya, baru kita turun ke kursi roda. Kalau ibu merasa pusing, tolong disampaikan ya. Sekarang pertama kita duduk dulu, saya bantu ya dia. Posisi seperti ini dulu, jangan langsung dibawa dia turun, karena perubahan tekanan darah itu bisa menyebabkan dia pusing dan mual salah satunya. Kemudian ini dipegang, karena kalau begini pasti pengen ke tempat begini kan. Ini dipegang pasiennya. Kemudian permisi ya ibu ya, saya turunkan kakinya, bisa geser, bisa agak ke pinggir sedikit. Oke, ibu kira-kira bisa turun atau merasa pusing? Bisa turun sendiri. Kalau pasiennya tidak kuat atau lemas, oh ya tadi infus dimatiin juga ya, seluruh peralatan itu. Kalian letakkan lengan pasien di atas. Ini kayak pacaran nih, jadi romantis banget. Ini juga harus ditanyakan dulu, pasiennya mau atau tidak. Ya, karena ada beberapa yang tidak nyaman dengan kedekatan seperti itu. Ya, apalagi kalau pertama bukan muhrim, laki dan perempuan dan yang lainnya. Oke, sekarang permisi ya, masukkan ke sini atau kalian begini kalau dia kecil. Tapi kalau dia berat, pakai tungkai besarnya kalian. Turunnya ibu ya, perlahan. Turunkan kakinya. Silakan dulu. Saya lupa ngasih tahu, ini harus dikunci dulu. Udah bunyi ketat, ini agak rusak nih kayak kuncinya. Oke. Dan kursi roda yang benar itu ada papakan kaki. Ya. Setelah selesai pakai ini, masukkan. Bantu dinaikkan kakinya pasien. Setelah naik, ini ditutup. Yang baik ya, infus itu tertutup. Karena dia akan berjalan ke koridor untuk tetap menjaga penampilannya dia, menjaga kenyamanannya dia. Gitu. Rapikan rambutnya kalau dia perlu, ya, kenyamanan pasien. Setelah itu saat akan berjalan, ibu lebih baik bersender agar lebih nyaman. Sudah selesai baru kalian buka kuncinya. Kok patah? Udah berusia ini, lebih tua daripada kalian ini kursi rodanya. Pada saat akan berjalan
Kenapa Bu? Oke. Kalau berjalan di jalan yang datar menggunakan kursi roda, itu pasti yang di depan. Kalau jalannya turunan, kalian yang di belakang. Agar kalian bisa mengukur kecepatannya dalam pengereman. Kalau iya, jalannya mundur. Kalau nggak mungkin kalian begini. Jadi begini, kalau mundur, kalau turunan. Kemudian kalian perlahan saja. Kalau pasien yang lebih berat, minta bantuan keluarga atau perawat yang lain memegang ini. Jadi ada yang dari depan atau dari samping megang. Udah, tetap mundur. Kalian yang mengerim. Karena ini fungsinya ada kayuan ini juga. Ya, setelah itu kalau datang jalan kayak biasa. Maaf ya, ini jadi agak gitu. Contohnya ini ketika sudah datang, kita posisikan seperti ini kembali. Kalian pindah ke depannya. Kalian kunci. Ibu, sekarang kita pindah ke tempat tidur. Ya. Mau diapain jago? Kembali seperti tadi. Kalau dia bisa mandiri, pokoknya utamakan kemandirian pasien dulu. Pertama, efisien energi buat kalian. Kedua, kita mengoptimalkan kekuatan ototnya dia sehingga ototnya juga kembali bekerja. Itu yang penting untuk penyembuhan luka dan seterusnya. Silakan Ibu, kalau kalian dari samping, contoh nih, Ibu bisa berdiri sendiri, kalau yang bisa berdiri sendiri, kalian ambil dari samping, ini yang diambil nanti. Jangan nanti ini ya, coba duduk lagi. Ibu bisa berdiri Bu? Iya. Tidak ada fungsinya. Iya, mempersuntik oke. Kalau yang dari samping ini, siapa tahu dia saat duduk oke nggak ada keluhan. Ketika berdiri dia oleh dan seterusnya. Ketika sudah berdiri, bisa seperti ini sederhana saja. Sederhana Bu. Oke. Sudah nyaman Ibu? Sekarang kita boleh istirahat kembali. Saya akan kembali ke ruang perawat kalau Ibu perlu. Ya, silakan istirahat Ibu. Enggak dibantu pas tidurnya. Pertanyaan tadi optimalkan fungsi. Jadi saya contohkan yang tadi, kalau enggak ya kayak tadi naikin kakinya dulu baru dia direntahin satu per satu. Jadi enggak yang langsung stres gitu buang, enggak. Yang angkat. Oke, sekarang kita coba cek kalian bertiga mahasiswa yang angkat. Sudah pinggirkan ini. Yang ke sana itu Bu. Yang kemana itu? Ini yang di sini. Kita sesuaikan ya biar kalian terus. Op. Ini kepala, badan. Paling ini. Ini masuk ya? Iya masuk ya. Pasiennya profesional ya. Menjaga. Kaki. Satu, dua, tiga ke dada. Kebalik. Benar. Siapa jadi komando? Siapa jadi komando? Masuk. Yang goreng bang jalan. Naikin ke dada guys. Nah. Jatuhin aja nggak apa-apa. Yang ngerjain saya tanyain. Tadi tumpuannya di mana waktu mengangkat? Saya nggak pernah sapa nih kakinya. Di dada. Tumpuannya Di paha. Di paha ya. Oke. Selalu ingat ini dari awal agar menurunkan resiko low back pain atau cedera tulang punggung belakang. Itu sangat banyak kasusnya di kasus-kasus sebelumnya untuk perawat-perawat senior. Jadi mereka terbiasa menopangkan pada ini. Kalau ada yang jatuh barangnya terus begini ngambilnya, nih. Enggak begini juga sih. Kalau sering ini, kalau kamu semakin begini temannya sampai kemana kan? Ini loh yang perlu kita Maju satu, maju. profesional untuk pastinya. Juga angkat Ke dada dulu. Ke dada. Oke, angkat. Yuk, guys. Belah kepala. Masuk, Mak. Jangan dilempar pasiennya. Walaupun kalian ada dendam. Dendam banget sih. Dia keindahan, baru juga keindahan dia, Bu. Ya, tadi ya ini pasiennya untuk sehat. Jangan sampai pasiennya sehat jadi sakit, pasien yang sudah sakit jadi koma. Jadi pas menurunkan
ininya jangan dibawa turun dulu, pegang dulu sampai ininya turun, jangan dicoba dulu, dilihat dulu kamu main. Ketika masih kalian pegang di dada, jalan sudah posisi gini masih, badannya yang turun dulu baru ini, karena tadi tuh kalian jadi Kayaknya nggak jadi. kalau sudah lengannya turun duluan pasti ngelempar gitu. Memang berat, makanya tadi sebelum mengangkat persiapan diri. Oke, kita siap ya, bukan hanya kalian sendiri karena kalian satu tim, berarti harus disiapkan ke tiganya ya. Kalau sangat terpaksa biasanya baru itu yang akan dilakukan. Kalau masih bisa mendekatkan tempat tidurnya, mengangkat menggunakan apa namanya kain ataupun Selimut. ya selimut spray, bukan yang di lapangan, tandu. Tandu, bentuk tandu itu macam-macam, ada yang tandu skop, tandu papan dan seterusnya. Kalau dia dari lapangan mungkin akan pakai tandu, tapi kalau sudah di dalam rumah sakit biasanya dia pakai berangkar. Walaupun berangkarnya itu ada yang bisa dilipat seperti berangkar ambulan, ada juga berangkar yang kaku yang ada di UGD biasanya. Udah? Ingat yang tadi saya sampaikan, ketika kalian akan memindahkan, optimalkan kemampuan pasien dulu. Karena itu manfaatnya untuk kalian dan juga untuk pasiennya. Yang pertama, itu salah satu cara kalian mengidentifikasi pasien saya ini mampu atau tidak. Kalau dia memang akan sakitan, dia pasti tidak mau menumpu pada bagian yang sakit. Jadi kalian tahu, oh dia bagian kiri kakinya sakit. Kemudian ketika kalian juga akan memindahkan, kalau pasiennya masih mampu, itu akan optimalkan kesembuhannya untuk bisa melancarkan peredaran darahnya. Contoh, kalau orang patah tulang atau habis keselio, pasti setelah dia membaik dia minta untuk belajar menggerak-gerakkan. Itu contohnya. Ya. Ada pertanyaan? Setelah selesai memindahkan, observasi pasiennya, apakah nyaman, ada yang tidak nyaman. Setelah itu boleh diberikan istirahat pasiennya. Seperti tadi, kontrak waktu untuk pertemuan berikutnya. Selesai. Sudah? Cuci tangan sebelum dan sudah ketemu pasien ataupun pakai hand rub. Dokumentasiin. Sudah? Ada pertanyaan? Silakan kalau yang mau berlatih, karena melihat saja dan benar-benar melakukannya akan berbeda. Oke, tadi mana ya ini? Bentar.